pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya jumpa lagi ya siang hari ini, tadi pagi, sekarang sudah mulai siang ya bersama saya Nur kali ini dan juga ada kawan kita, kawan mungil kita ya dari Jombang. Ya di sini saya perkenalkan dulu ya, ada Mbak Alisa. Mbak Alisa nama lengkapnya siapa? Alisa Maira Datna, Iya, Mbak Alisa sekarang kelas berapa? kelas 2, Di sekolah di mana? ke Panjen 2, Jombang. Di SDN SDN Jumatan, ke SDN ke Panjen 2, Jombang. Kewajan 2 Jombang. Nah, sobat KR53 ya, kalau kemarin-kemarin ya banyak ngobrol dengan teman-teman atau kawan-kawan kita yang mungkin sudah bapak-bapak gitu ya. Nah, sekarang waktunya buat anak-anak ya, mumpung weekend. Mungkin banyak adik-adik yang kalau biasanya bisa jalan-jalan, bisa keluar rumah karena masa pandemi ini semuanya jadi serba terbatas ya. Jadi diharapkan teman-teman tidak keluar kalau tidak untuk hal-hal yang sangat penting. Itu demi kebaikan kita bersama ya. Dan kalaupun harus keluar, harus tetap menjaga protokol kesehatan. Nah, kita akan ngobrol bersama Mbak Alisa ya, sobat kecil kita, berbicara tentang semangat di rumah saja. Ya karena temanya masih tema pandemi ya. Mbak Alisa sendiri bisa ceritakan nggak selama pandemi ini di rumah itu apa saja yang dilakukan? Bisa bermain, lalu membuat karya, atau membuat karya dari daun-daun bahan alam. Terus apa lagi yang dilakukan? Kadang kalau ada misalnya botol susu atau apa, dibuat karya boneka. Ditemani siapa biasanya membuat karya? Biasanya ditemani sama Kakak, adik, kakak, sama adik. sama orang tua tentunya ya. Ya, Iya. Kalau yang dirasakan Alisa ya selama masa pandemi ini apa? Nggak senangnya apa sih kalau masa pandemi ini dibandingkan dengan masa sebelum pandemi atau sebelum ada COVID? jadi nggak bisa sekolah kalau ada pandemi, terus nggak bisa keluar rumah, terus harus tetap menjaga jarak, nggak bisa bermain di luar. Kalau sekolah gimana sekolah? Ada masalah nggak dengan belajar jarak jauh ya? Karena sekarang masih zona merah. Nggak bisa sekolah ya. Kalau daring sendiri bagi Mbak Alisa gimana rasanya belajar dari jarak jauh? Masih ya. Senang atau enggak dengan belajar jarak jauh? Atau lebih senang tatap muka langsung? Lebih senang tatap muka langsung. Kenapa kalau tatap muka langsung? Bisa ketemu guru, bisa ketemu teman-teman. Kalau di rumah aja cuma bisa dari Zoom atau dari video gitu. Nggak bisa langsung ya ngobrol sama gurunya? Iya. Iya. Kalau pernah nggak merasakan jenuh atau bosen, misalnya pernah nggak bilang ke orang tuanya atau ke kakaknya misalnya, aku kok bosen sih di rumah saja, pernah nggak merasakan itu Alisa? Nggak, jadi selalu seneng aja di rumah. Iya. Kalau dulu sering jalan-jalan nggak sebelum pandemi? Sering. Kemana aja tuh biasanya? Biasanya jalan-jalan ke Wonosalam mencari kopi, atau jalan-jalan ke wisata. Tapi kalau pandemi ini? Kalau pandemi di rumah aja. Di rumah saja ya. Nah, kalau yang dilakukan Mbak Alisa ya supaya tidak bosen, tetap semangat di rumah saja, baik itu belajar atau bermain, apa yang dilakukan? Biasanya belajar, lalu bermain, atau tidak mencari bahan-bahan untuk membuat karya. Menyanyi pernah nggak? Menyanyi atau menari bareng kakak atau bareng ibu gitu? Pernah. Suka juga? Suka ya. Kalau pesan yang ingin disampaikan Mbak Alisa ini ya kepada adik-adik yang di rumah apa coba supaya tetap semangat? Teman-teman harus apa coba? Apa yang harus dilakukan supaya teman-teman tetap semangat?
kadang bermain di rumah atau menggambar, menyanyi untuk menghibur diri ya. Oh gitu ya. Nah, kalau Mbak Alisa sebenarnya paham nggak sih COVID itu apa? COVID, virus yang menyerang pernapasan. Virus yang menyerang pernafasan. Nah, supaya kita tidak terserang atau hal-hal apa sih yang bisa kita lakukan supaya tidak tertular COVID-19? Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan tidak bersalaman dulu selama pandemi. Baik, kayaknya udah paham ini ya Mbak Alisa ya tentang COVID. Suka nggak sih Mbak Alisa lihat-lihat berita gitu, informasi tentang COVID mungkin di televisi atau mungkin di YouTube? Suka ya. Berita apa yang Alisa ketahui atau yang sukai? Berita COVID. Berita COVID ya. Tahu nggak di Jawa Timur ini ya adik-adik di rumah ya, di Jawa Timur sendiri itu angka COVID bisa dibilang cukup tinggi ya. Kalau kemarin itu sekitar berapa ya, ada 300-an mungkin ya. Nah itu tentu menjadi kekhawatiran sendiri ya bagi kita para orang tua atau mungkin yang punya adik di rumah, yang punya kakak di rumah. Menjadi kekhawatiran sendiri ya di masa pandemi ini bagaimana tetap menjaga anak-anak di rumah. Nah, ketika mereka tinggal di rumah atau stay at home ya, pasti ada beberapa hal yang menjadi kendala atau hal-hal yang tidak menyenangkan, misalnya kebosanan, yang biasanya bermain bersama tetangga jadi gak bisa. Begitu nggak Mbak Alisa rasakan selama pandemi? Iya. Bisa main-main nggak ke tetangga? Nggak bisa. Gak bisa ya, sementara harus ditahan dulu ya. Harus semangat stay at home. Kalau pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk kawan-kawan di rumah, mungkin kawan Alisa yang saat ini lagi melihat podcastnya KR53, apa nih pesannya? Mungkin teman-temannya yang dulu ada Mbak siapa itu, teman TK atau mungkin teman SD, sekarang ada siapa tuh? Coba pesannya apa? Selalu pakai masker, stay at home dulu, dan selalu mencuci tangan, selalu menjaga jarak. Jangan lupa makan makanan yang sehat. Jadi selain kita mengikuti protokol kesehatan ya, harus rajin berjemur nih tiap pagi. Ya. Jadi kayak orang bule ya. Rajin berjemur, kemudian juga makan makanan yang bergizi. Makanan yang bergizi itu makanan yang mengandung apa saja Mbak Alisa? Tahu nggak? 4 sehat. 5 sempurna. Apa saja coba? Tahu nggak Mbak Alisa? Makanan 4 sehat 5 sempurna. Ada? Nasi. Terus? Sayur. Terus? Susu. Buah-buahan. Terus lauk-pauk. Baru yang kelima itu susu segar ya. Jangan SKM ya, jangan susu ketaman ya. Jadi susu yang segar ya, yang fresh milk, supaya tetap sehat dan tetap terjaga imun tubuhnya. Baik, terima kasih Mbak Alisa ya waktunya sudah bincang-bincang di podcast KR53. Semoga saja apa yang kita bicarakan bisa menjadi penyemangat sekaligus bisa menjadi informasi ya buat kawan-kawan yang ada di rumah untuk tetap semangat, tetap jaga diri. Biarpun stay at home, teman-teman bisa tetap ceria, bisa tetap produktif ya, tetap berkarya di rumah dengan bahan-bahan alam atau bahan-bahan seadanya atau barang-barang bekas yang ada di rumah. Baik, terima kasih perjumpaan kita pada siang hari ini. Tutup dulu ya untuk siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.